Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, yang saya hormati Ibu Pembimbing Ibu Ipah Mulyani SPMM, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen STIA Banten, tak lupa kepada para audiens dan mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Dede Sampai Nurjani, NPM AP 2016-193, jurusan Administrasi Negara. Di dalam kesempatan seminar proposal ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang mudah-mudahan saudara-saudara sekalian dapat memahami dan memaklumi jikalau ada kesalahan baik dalam pemaparan ataupun penulisan. Langsung saja. Judul dari penelitian saya yaitu Strategi Pengembangan Desa Wisata di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Latar belakang: Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan dan keanekaragaman akan alam yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman akan sumber daya alam yang dimiliki tersebut dapat menjadi modal untuk pariwisata apabila dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai potensinya. Pariwisata dianggap sebagai suatu alternatif dalam sektor ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan diyakini tidak hanya sekedar mampu untuk menjadi sektor andalan dalam usaha meningkatkan devisa negara, namun juga mampu mengentaskan kemiskinan. Kekayaan alam dan keberagaman bangsa Indonesia menyimpan banyak potensi sekaligus peluang berharga untuk membangun kepariwisataan Indonesia agar lebih bergairah di mata dunia serta memiliki karakteristik berdasarkan kearifan lokal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting dalam menggali potensi dan membuat kebijakan terhadap pengembangan kepariwisataan, sehingga masyarakat lokal tergugah kesadarannya untuk menggali potensi dan bergerak membangun desa maupun kota masing-masing. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan suatu desa yaitu dengan mengembangkan sektor pariwisata. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan daerah dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Untuk mengembangkan sektor pariwisata tersebut diperlukan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Tahun 2014 jumlah wisatawan mencapai 2.519.408 wisatawan. 2015 1.066.437 wisatawan. Persentasenya 8,59%. 2016 persentasenya 20,51%. 2017 23,5%. 2018 27,55%. Jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 mencapai 12.410.743 wisatawan. Dan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara di Provinsi Banten mencapai 125.162 pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 281.758 wisatawan. Sedangkan pada 2019 mencapai 403.463
wisatawan. Tempat wisata di Kabupaten Lebak itu ada museum, kebun di Cikuya, Kasepuan Citorek, Pantai Bagedur, Pantai Sawarna, Pantai Bayah, Cikotok, suku Baduy, baik Baduy luar maupun Baduy dalam. Jumlah wisatawan mancanegara pada tempat wisata di Kabupaten Lebak pada tahun 2019 yang pertama yaitu Baduy, Binuangen, Bagedur, Kebun Cikuya, Cibobos, wisata hutan Maranti, pemandian air panas, Sawarna, geowisata, Eks Antam, Pantai Cibareno. Jumlah wisatawannya untuk Baduy 206, Binuangen 11, Kebun di Cikuya 35, Cibobos 84, wisata hutan Maranti 12, pemandian air panas 0, Sawarna 120, 1241, geowisata Eks Antam 11, Pantai Cibareno 77. Untuk jumlah keseluruhannya, jumlah wisatawan mancanegara pada tempat wisata di Kabupaten Lebak tahun 2019 yaitu berjumlah 1.690 wisatawan. Jumlah pengunjung domestik pada objek wisata di Kabupaten Lebak pada tahun 2015 sampai 2019 Baduy 25.120, Binuangen 60.947, Bagedur 119.431, Karangtaraje 16.506, Cibobos 15.125, Pulau Manuk 36.329, pemandian air panas 139.058, Sawarna 66.290, Arum Jeram 26.220. Jumlah pengunjung pada objek wisata di Kabupaten Lebak tahun 2013 sampai 2019. 2013 mencapai 147.062 wisatawan. 2014 187.790 wisatawan. 2015 50.271 wisatawan. 2016 69.880 wisatawan. 2017 19.058 wisatawan. 2018 30.965 wisatawan. 2019 1.690 wisatawan. Jumlah pengunjung pada objek wisata di Kabupaten Lebak tahun 2013 sampai 2019 mencapai 506.716 wisatawan. Yang saya paparkan jumlah-jumlah wisatawan tersebut itu hasil daripada data BPS nasional dan kabupaten. Dan berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan pada objek wisata di Kabupaten Lebak setiap tahunnya mengalami penurunan bahkan pada tahun 2019 jumlah wisatawan semakin menurun, hanya terdapat 1.690 wisatawan. Salah satu desa di Kabupaten Lebak yang memiliki tempat pariwisata yaitu Desa Jagaraksa. Desa Jagaraksa memiliki beberapa potensi destinasi wisata yang mungkin bisa jadi referensi wisata bagi kita yang hobi traveling, bepergian jauh untuk menikmati suguhan alam dan kearifan lokal. Jumlah pengunjung pada objek wisata di Desa Jagaraksa tahun 2018 sampai 2019 mencapai pada tahun 2018 71 wisatawan, 2019 18 wisatawan, jumlah 89 wisatawan. Sumber data Desa Jagaraksa tahun 2019. Desa Jagaraksa sebagai tujuan wisata masih memiliki hambatan untuk pengembangan hal tersebut. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas bahwa jumlah
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Jagaraksa pada tahun 2018 yaitu 71 wisatawan. Dan tahun 2019 jumlah wisatawan sebanyak 18 wisatawan. Pada tahun 2018 dan 2018 belum ada kunjungan wisatawan domestik, masih belum meningkat. Bahkan belum ada wisatawan mancanegara ke Desa Jagaraksa. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata di Desa Jagaraksa dalam mempromosikan destinasi wisata yang ada di Desa Jagaraksa baik menggunakan media sosial maupun website. Jumlah penduduk di Desa Jagaraksa. Jenis kelamin laki-laki terdapat 1.316 orang, perempuan 1.280 orang. Jumlah keseluruhan 2.598 jiwa. Jumlah penduduk menurut pendidikan. TK atau taman kanak-kanak mencapai 148 orang, SD 372 orang, SMP atau SLTP 127 orang, SMA atau SLTA 114 orang, akademi D1, D3, sarjana S1, S3 4 orang, jumlah keseluruhan 765 orang yang dinyatakan lulus. Sumber data Desa Jagaraksa tahun 2019. Dari data monografi pada tahun 2019 tersebut, jumlah keseluruhan penduduk baik laki-laki dan perempuan di Desa Jagaraksa berjumlah 2.598 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk menurut pendidikan didominasi lulusan SD atau sekolah dasar yang berjumlah 372 orang. Sedangkan untuk lulusan perguruan tinggi hanya ada 4 orang. Disitulah saya menyimpulkan bahwa sumber daya manusia di Desa Jagaraksa dalam bidang pendidikan masih sangat lemah, sehingga dapat mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata yang ada di Desa Jagaraksa. Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, kurangnya sumber daya manusia atau SDM dalam pengembangan desa wisata, kurangnya partisipasi masyarakat untuk mempromosikan secara luas desa wisata baik melalui media sosial maupun website, kurangnya anggaran untuk pengembangan desa wisata, peran pemerintah dalam bidang pariwisata masih kurang relevan, kurangnya prasarana dan sarana penunjang desa wisata di Desa Jagaraksa. Pembatasan masalah, penulis membatasi masalah terkait dengan strategi pengembangan desa wisata di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Rumusan masalah, bagaimanakah strategi pengembangan desa wisata di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak? Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi pengembangan desa wisata di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Kegunaan penelitian, aspek teoritis, aspek praktis. Kerangka berpikir, kurangnya sumber daya manusia SDM dalam pengembangan desa wisata, kurangnya partisipasi masyarakat untuk mempromosikan secara luas desa wisata baik melalui media sosial maupun website, kurangnya anggaran untuk pengembangan desa wisata, peran pemerintah dalam bidang pariwisata masih kurang relevan, kurangnya prasarana dan sarana penunjang desa wisata di Desa Jagaraksa. Teori Fred R. David 2011 9-13. Perencanaan strategi. 1. Pernyataan visi dan misi, peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal, tujuan jangka panjang, strategi, sasaran tahunan, dan kebijakan. Hasil yang diinginkan, berkembangnya desa wisata di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Metode penelitian, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya
disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. Sugiono 2018.21. Jenis data, data primer, dan data sekunder. Informan penelitian, camat, kasih trantib, kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa, RW 1, RT 3, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda atau pengurus wisata, tokoh agama, pengurus wisata, pengunjung, dan pengunjung. Teknik pengumpulan data, pertama observasi, interview, dan dokumentasi. Validitas data, triangulasi sumber, mempergunakan berbagai sumber data atau informasi. Dalam teknik triangulasi ini adalah mengelompokkan para pemangku kepentingan program dan mempergunakannya sebagai sumber data atau informasi. Yang kedua, triangulasi teknik. Triangulasi teknik yaitu metode teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik analisis data, data collection, data reduction, data display, dan verification. Waktu dan lokasi penelitian Februari sampai dengan Juli 2020. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.